Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marince Inforsalina Leo MSI. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE. Tugas pokok seorang dosen adalah melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan penilaian deskripsi diri, unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sejak tahun akademik 2020-2021, saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah biologi umum. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya terapkan di mata kuliah ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang deskripsi mata kuliah dan tujuan dari mata kuliah ini. Berikut ini merupakan deskripsi dari mata kuliah biologi umum. Mata kuliah biologi umum adalah salah satu mata kuliah wajib program studi pendidikan biologi yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 1 dengan bobot 4 SKS terdiri dari 3 SKS materi dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah biologi umum membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep-konsep dasar biologi sebagai fondasi untuk mata kuliah lanjutan, meliputi klasifikasi dan taksonomi, struktur dan fungsi sel, genetika dan metabolisme, reproduksi dan pertumbuhan, evolusi, ekologi, dan aliran energi dalam ekosistem, keanekaragaman hayati, serta dasar dari bioteknologi. Melalui perkuliahan yang disampaikan secara teoritis atau praktikum, mahasiswa diarahkan memahami keterkaitan struktur dan fungsi kehidupan pada berbagai tingkat organisme, dari molekul hingga ekosistem, sekaligus bagaimana kehidupan berkembang berinteraksi dengan lingkungan dan dimanfaatkan melalui teknologi sebagai fondasi keilmuan biologi yang mendukung capaian pembelajaran program studi. Teknik pembelajaran yang digunakan mencakup 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau yang disingkat DEI. Aspek yang pertama adalah delivery, merupakan penyampaian teknik dalam pembelajaran seperti menyampaikan konteks perkuliahan dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kontrak perkuliahan ini disampaikan pada pertemuan pertama di mana saya dan mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan selama 1 semester, meliputi toleransi keterlambatan, sistem penilaian, tugas dan sistem pengumpulan tugas, pelaksanaan pembelajaran, dan minimal kehadiran mahasiswa. Saya juga menyampaikan rencana pembelajaran selama 1 semester dan setiap pertemuan diawali dan diakhiri dengan doa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah model PBL, case study, dan diskusi kelompok. Penggunaan ketiga metode ini akan disesuaikan dengan materi dan kondisi mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa lebih aktif dan saling berinteraksi dalam diskusi kelompok. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang ketiga,
mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempertahankan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi data. Yang kelima, menguasai konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi pengetahuan biologi pada bidang pangan, kesehatan, lingkungan, dan sumber daya hayati dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun lingkungan. Keenam, mampu memecahkan masalah iptek di bidang pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati melalui prinsip-prinsip pengorganisasian, sistematika, dan memprediksi, menganalisis data informasi dan bahan hayati, serta memodulasi struktur dan fungsi sel serta penerapan teknologi relevan. Yang ketujuh, mampu menyiapkan, menangani, dan mengolah sumber daya hayati dalam lingkungan spesifik. Adapun kemampuan akhir yang akan dicapai dalam mata kuliah biologi umum adalah berpedoman pada perumusan CPMK yang terdiri dari 5 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar klasifikasi, taksonomi, serta struktur dan fungsi sel. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar genetika dan metabolisme sel. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar reproduksi, pertumbuhan, dan evolusi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ekologi, energi dalam ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep dasar bioteknologi. Dari kelima CPMK ini diturunkan menjadi 10 sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, sistem klasifikasi, tingkatan taksonomi, dan tata nama ilmiah nomenklatur makhluk hidup. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan struktur sel, prokariotik dan eukariotik, beserta fungsi organel-organelnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi materi genetika, DNA dan RNA, serta mekanisme pewarisan sifat hukum Mendel. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan proses metabolisme sel, anabolisme dan katabolisme, beserta peran enzim di dalamnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme reproduksi sel, mitosis meiosis, dan reproduksi organisme aseksual seksual, serta tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan mekanisme evolusi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekologi, komponen ekosistem, serta interaksi antara organisme dan lingkungannya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem, serta tingkatan keanekaragaman hayati, gen, spesies, dan ekosistem, dan pentingnya konservasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi konservasi dan modern. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang pangan, bidang kesehatan, dan juga bidang lingkungan. Ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah biologi umum adalah dari berbagai sumber seperti buku ajar, buku referensi, dan jurnal yang relevan. Aspek yang kedua adalah interaction. Pada aspek interaksi ini, saya berinteraksi dengan mahasiswa secara langsung melalui pembelajaran tatap muka di kelas, melalui kegiatan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab.
Selain itu, kami juga berinteraksi melalui media WhatsApp Group untuk sharing materi dan memberikan berbagai informasi terkait perkuliahan. Aspek yang ketiga adalah asesmen atau penilaian, yaitu bagaimana saya mengukur atau menilai hasil belajar mahasiswa selama 1 semester berdasarkan apa yang sudah disepakati pada saat kontrak perkuliahan. Penilaian yang dilakukan meliputi kehadiran 10%, keaktifan 10%, penugasan 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, sehingga total bobot penilaiannya adalah 100%. Mahasiswa juga melaksanakan evaluasi terhadap pengajaran saya selama 1 semester dengan mengisi kuesioner yang diberikan pada akhir semester oleh program studi. Evaluasi ini bertujuan agar ada perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di semester selanjutnya. Berikut ini adalah video pembelajaran yang menunjukkan interaksi saya dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa sebagai bukti pengajaran saya di program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Baik. Oke, kalau kabar kalian baik berarti semuanya siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Sebelum kita masuk perkuliahan kita pada pagi hari ini, semuanya hadir? Hadir. Oke, kalau semuanya hadir, saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Oke, silakan Krisni. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, sama-sama melakukan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyampaian-Mu yang disempurnakan bagi kami sepanjang perjalanan kami masing-masing hingga bertiba di sini dengan baik dan selamat. Bapa di surga, sekarang kami akan mulai perkuliahan kami. Mari Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Ini kami Tuhan mengampuni setiap salah dosa yang kami perbuat, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Trisni yang telah doa buat kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan ke-14 dengan mata kuliah biologi umum dengan materi keanekaragaman hayati. Dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tuh kalian mampu mempelajari atau memahami konsep keanekaragaman hayati. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Silakan Mila. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, keanekaragaman hayati ini dibagi dalam 3 tingkatan keanekaragaman hayati, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkatan ekosistem. Ada yang tahu tingkatan spesies? Silakan Alfandi. Tingkatan spesies adalah perbedaan antara jenis makhluk hidup dalam satu famili atau genus. Perbedaan antara satu makhluk hidup dalam satu famili. Contohnya apa? Kucing, harimau, singa, macan tutur. Kalau tingkatan gen, silahkan. Tingkatan gen adalah variasi susunan gen dalam suatu spesies. Variasi susunan gen dalam satu spesies. Contohnya Warna kuning,
warna kulit pada manusia, yaitu ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Kalau tingkatan ekosistem, Trisni silakan. Interaksi kompleks antara makhluk hidup dan lingkungan fisiknya. Interaksi kompleks antara lingkungan, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya apa? Ekosistem hutan, ekosistem terumbu karang, ekosistem karang rumput. Misalnya ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem hutan. Oke, jadi keanekaragaman hayati perlu dijaga melalui upaya konservasi. Nah, apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya melindungi dan melestarikan makhluk hidup serta lingkungan. Upaya untuk melestarikan makhluk hidup serta lingkungannya. Nah, upaya konservasi itu ada dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Apa itu konservasi in situ? Oke, silahkan. Konservasi in situ adalah konservasi yang dilakukan di habitat asli. Oke, jadi konservasi in situ adalah konservasi yang dilakukan di habitat asli. Misalnya Taman Nasional, Cagar Alam, Swata Marga Satwa. Yang kedua, konservasi ex situ. Ada yang tahu konservasi ex situ? Oke, silakan Nenek. Konservasi ex situ adalah konservasi yang dilakukan di luar habitat asli. Jadi konservasi ex situ adalah konservasi yang dilakukan di luar dari habitat asli. Misalnya Kebun raya, kebun raya dan kebun binatang. Ada yang mau bertanya tentang materi ini? Oke, kalau pas saya bentuk teman-teman dalam 2 kelompok untuk menyelesaikan kasus yang ada pada slide ini. Silahkan. Waktu pengerjaannya itu saya kasih waktu 5 menit. Silakan berdiskusi bersama teman-teman kelompok. Oke, waktu diskusi selesai, saya minta untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu kelompok 1 silahkan. Shalom. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus sebuah kawasan hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan. Akibatnya habitat satwa hilang dan jumlah spesies menurun. Yang kami diskusikan adalah masalah utama yang terdapat pada kasus ini. Nah, masalah utama yang kami temukan adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan
yang menyebabkan kerusakan dan hilangnya habitat alami satwa liar. Perubahan penggunaan lahan tersebut mengakibatkan banyak tumbuhan dan hewan kehilangan tempat tinggal, sumber makanan, dan juga lokasi berkembang biak sehingga populasi mereka menurun. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Baik, silahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini pertanyaannya, menurut teman-teman tingkat keanekaragaman hayati apa yang terdampak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan langsung menjawab. Jadi, tingkat keanekaragaman hayati yang terdampak itu yang pertama ada keanekaragaman spesies. Di sini karena jumlah dan jenis tumbuhan maupun satwa di kawasan tersebut berkurang, bahkan ada yang terancam punah secara lokal. Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Karena ekosistem hutan berubah menjadi ekosistem perkebunan yang memiliki komposisi organisme dan fungsi ekologis yang berbeda. Kemudian ada dampak dalam jangka panjang, misalnya keanekaragaman genetik. Di sini keanekaragaman genetik juga dapat terdampak karena populasi satwa yang semakin kecil menyebabkan berkurangnya variasi genetik. Jadi bagaimana tanggapan dari kelompok terkait jawaban yang saya berikan? Pas. Karena jawaban yang kami berikan pas, sekian dari hasil presentasi kami, waktu kami kembalikan. Oke, terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Silahkan kelompok 2. Baik, Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus sebuah kawasan hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan, akibatnya habitat satwa hilang dan jumlah spesies menurun. Yang menjadi pertanyaan diskusi kami yaitu apa dampaknya terhadap ekosistem. Nah, ada beberapa dampak terhadap ekosistem, antara lain yang pertama, hilangnya habitat alami bagi berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Yang kedua, menurunnya jumlah spesies sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. Yang ketiga, rantai makanan menjadi tidak seimbang akibat hilangnya beberapa organisme. Yang keempat, berkurangnya jasa ekosistem seperti penyerapan karbon, penyediaan air bersih, pencegahan erosi, dan pengaturan iklim. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya risiko kepunahan spesies serta konflik antara manusia dan satwa liar. Demikian hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada teman-teman dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami ingin bertanya, apa solusi konservasi yang dapat dilakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kakak Trisni. Di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Kakak Trisni. Apa solusi konservasi yang dapat dilakukan? Nah, ada beberapa upaya konservasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menghentikan alih fungsi hutan pada kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Yang kedua, melakukan revitalisasi atau rehabilitasi hutan pada area yang telah rusak. Yang ketiga, menetapkan kawasan lindung untuk melindungi habitat satwa dan tumbuhan. Yang keempat, membangun koridor satwa agar populasi yang terpisah tetap dapat berpindah dan berkembang biak. Yang kelima, menerapkan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan sebagian kawasan hutan. Yang keenam, melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi melalui edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan rutin terhadap populasi satwa dan kondisi habitat untuk memastikan keberhasilan program konservasi. Mungkin itu pertanyaan jawaban dari kami. Mungkin ada
Sanggahan dari atau tanggapan dari teman-teman? Baik, kalau pas, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Oke, terima kasih kedua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kerusakan hutan itu dia dapat menyebabkan hilangnya habitat, penurunan spesies, dan juga keseimbangan ekosistem. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati sangat penting untuk dijaga. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Ada teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan pada materi kita pada hari ini? Silahkan. Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu keanekaragaman hayati terdiri dari gen, spesies, dan ekosistem. Kerusakan lingkungan dapat menurunkan biodiversitas dan konservasi sangat penting untuk menjaga kelestarian alam. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati terdiri dari gen, spesies, dan juga ekosistem. Yang kedua, kerusakan lingkungan dapat menurunkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Yang ketiga, konservasi sangat penting untuk menjaga kelestarian alam. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Ada tugas buat teman-teman. Tugasnya itu teman-teman membuat resume atau ringkasan terkait materi yang nanti kita pelajari di pertemuan berikut, yaitu tentang penerapan bioteknologi dalam bidang medis, pertanian, dan industri. Jadi nanti teman-teman meringkasnya sebelum perkuliahan kita dimulai minggu depan, teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya. Oke? Tugasnya semua paham? Paham. Kalau semuanya paham, pertemuan kita sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan minggu depan. Sebelum kita menutup perkuliahan kita, saya minta salah satu mahasiswa untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, silahkan. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal perkuliahan kami hingga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati agar kami sampai rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Salam, selamat pagi. Salam.